Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Raditya Chandra Wibowo. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik, teman-teman. Kalau teman-teman tahu apa itu levitasi, jadi levitasi itu adalah fenomena di mana terangkatnya sebuah benda akibat dari gejala fisika, entah itu dari magnetik atau dari elektromagnetik. Nah, levitasi ini, untuk fenomena levitasi ini sudah masuk ke dalam sektor transportasi, teman-teman. Nah, penerapannya seperti apa di sektor transportasi? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, di belakang saya terdapat sebuah mock-up kereta levitasi atau biasa disebut dengan magnetic levitation. Kereta ini bergerak berdasarkan prinsip kerja elektromagnetik. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, kereta maglev sendiri bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetis yang dimana mengandalkan prinsip kerja magnet satu kutub dan perbedaan kutub, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat pada bagian maglev ini banyak yang tertutup ya, karena ini adalah superkonduktor, yang mana superkonduktor itu menghasilkan medan magnet. Lalu kalau teman-teman perhatikan, bagian rel dari kereta maglev ini bukan rel konvensional pada umumnya, teman-teman. Jadi di bagian rel kereta maglev ini terdapat magnet. Prinsip sederhananya, teman-teman, kalau misalnya perhatikan, ketika dua buah kutub magnet berada dalam kutub yang sama, akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Lalu kalau dua kutub magnet berbeda kutub, maka akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Nah, prinsip kerja ini yang dapat membuat kereta maglev ini terangkat dari rel kurang lebih sejauh 10 cm, lalu kereta ini dapat bergerak. Melanjutkan pembahasan yang tadi, ketika starting, kereta dari maglev ini menggunakan motor listrik linier, yang mana sumbernya didapat dari energi listrik dari baterai yang ada di maglev, teman-teman. Nah, ketika kereta maglev ini berjalan mencapai kecepatan threshold atau sekitar 150 km per jam, arus eksitasi dari si motor linear itu akan dialiri ke bagian superkonduktor yang menghasilkan medan magnet. Nah, ketika medan magnet dialiri arus eksitasi yang besar, maka dari konduktor yang biasa menjadi superkonduktor, teman-teman. Nah, dari superkonduktor itu kereta akan terangkat kurang lebih sejauh 10 cm di atas rel dan mampu bergerak mengandalkan prinsip tolak-menolak dari kereta maglev, yang dimana di bagian bawahnya tadi ada bagian kutub magnet dan di relnya juga ada kutub magnet. Jadi kereta ini mampu untuk berjalan dengan kecepatan 500 sampai 600 km per jam dengan mengandalkan prinsip kerja magnet tadi. Nah, yang terjadi apa ketika superkonduktor itu dialiri arus besar, maka di bagian dari superkonduktor itu akan panas, teman-teman. Nah, di bagian dalam sini ada sistem pendinginan propulsi atau sistem pendingin yang mendinginkan dari superkonduktor tersebut. Sistemnya bagaimana? Sistemnya itu menggunakan kompresor, teman-teman. Kompresornya ini bukan kompresor udara, melainkan kompresor helium. Nah, kompresor helium itu mensirkulasikan helium ke
bagian superkonduktor. Nah, di bagian luar superkonduktor tersebut dipasang dinding pelapis. Nah, yang menarik juga teman-teman, ketika pelindungnya itu dipakai terus-menerus juga menghasilkan panas. Nah, untuk mendinginkan bagian pelindungnya dari panas, maka dipasang juga nitrogen untuk mendinginkan bagian pelapisnya tersebut. Tujuan pelapis itu selain untuk melindungi superkonduktor dari panas, juga mencegah gaya magnet yang mampu menarik benda-benda besi ketika kereta itu berjalan. Maka dipasang pelapis, teman-teman. Train's leaving in a half hour. I won't make it there in time. Could've stayed in bed a bit longer, but now I'm panicking. There goes another train. Oke, sekian yang bisa saya bagikan informasi terkait kereta maglev dari CRRC Cintau Sifang. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk di subscribe. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan rezeki yang berlimpah. Demikian yang bisa saya sharing ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.